lebih baik atau lebih diutamakan itu kepada siapa dulu? Oke. Untuk sekarang posisinya saya kan single mom gitu. Wah, Makasih keren Kang nih. Abu. Oke. Ya. Ini mau bahasnya basa-basi atau serius nih? Level dewa aja langsung. Mau basa-basi mau. Oke. Karena kalau saya ini juga kita pengen belajar tahu, lagi. kalau ini mah masalah ini Ya. saya pengen tahu nih. Oke. Ya, Ah. gini. Kita mundur ke arti katanya dulu ya. Oke. Baik. Tolong jangan langsung mikir sedekah itu ngasih uang. Ya. Hapus dulu itu udah. Ya. Karena kalau di sininya sedekah itu ngasih uang, itu adalah bagian yang terkecil banget dan itu bukan esensi. Keren Ya. ya. Nih. Sebenarnya ngomongin sedekah itu perlu dalam satu rangkaian. Dari mulai nazar, infak, sedekah, zakat. Ini satu kesatuan yang nggak bisa terpisah sebenarnya. Wah, keren nih. Ya, jadi nanti kita ngerti bahwa ini menjadi satu kesatuan yang bukan aku mau bayar infak, aku mau bayar sedekah, aku mau bayar zakat. Makanya di masjid suka ada 3 tuh, infak, sedekah, zakat. Kalau saya tanya, apa 3-nya? Itu beda-beda tipis aja sih Pak, yang penting masuk uangnya Sama. gitu. Itu jawaban standar gitu aja. Ya. Oke. Nah, kita agak kita agak nggak apa-apa ya, agak panjang dikit di sini ya. Soalnya ini kalau Iya, sepotong nggak enak gitu. Perlu jelas kalau ini ya. Ya, oke. Gini. Saya ngambil kata dulu karena pertanyaannya di sedekah. Sedekah itu asal katanya dari kata sidik. Sidik itu artinya benar. Sedekah itu artinya membenarkan. Oh, Ingat dulu itu. Siti katanya benar. Dan membenarkan. Contoh. Mbak Blue Heart, misalkan dapat ilmu nih. Saya perlu memaafkan. Dapat nih knowledge-nya nih. Saya perlu memaafkan, oke? Oke. Saya perlu mensedekahkan ilmu ini dengan membenarkan bahwa selesai dapat ilmunya, saya maafin orang-orang. Itu namanya sidik dan sedekah, gitu kira-kira. Oh, oke. Paham? Paham. P dicoret, dilarang Dilarang parkir. Saat saya tidak parkir, berarti saya membenarkan aturan ini. Sesaat saya tidak parkir, di P dicoret, saya sedang membenarkan. Itu namanya sedekah. Saya sedang bersedekah itu juga sama. Nah, Kan kita konteksnya tadi bukan masalah uangnya nih. bukan. Tapi mengikuti aturan yang benar itu adalah sedekah ya. Nah, gitu. Oke. Karena kata kuncinya di sidik, aku selalu mau membenarkan. Makanya salah satu sifatnya Nabi Muhammad itu sidik gitu. Itu tablik, amanah, patonah ya. Oh, Anda orang pesantren ya, kok tahu ya? Oke. Sip ya. Nah, sekarang berarti kata kunci dari semuanya, kalau kita kasih semuanya garis bawahnya, sadarilah bahwa semua yang datang ke kita titipan. Oke. Oke. Betul? Betul. Maka kamu perlu membenarkan kalau itu titipan. Gimana caranya? Puterin melalui yang namanya memberi gitu. Oke. Oh. Makanya nanti disebut sebagai konteks namanya harta. Ingat, harta itu bukan uang. Segala yang kamu dititipi oleh si Maha Pencipta ini, Allah ini, semesta ini, itu adalah harta. Ketika kita dititipin itu jadi harta, maka sedekahkanlah hartamu. Termasuk pengetahuan titipan nggak? Betul. Ini lagi sedekah nih. Betul. Begitu tadi mbaknya nanya, saya jawab, saya lagi membenarkan pengetahuan yang dititipkan ke saya untuk saya sedekahkan. Berarti saya lagi bersedekah ilmu nggak sekarang? Betul. Iya, betul. Ya oke ya. Berarti begitu saya bersedekah ilmu, saya nggak peduli saya lagi bete atau lagi seneng, karena tahu ilmunya ini oke, ditanya, maka saya sedang bersedekah baik lapang maupun sempit gitu. Oh, berarti untuk yang lebih didahulukan kepada siapa itu nggak Bentar, usah nanti diberi. 5 menit lagi. Jauh. Bentar, nanti ke situ. Oke, Tenang. Oke. Bentar 3 jam lagi ya. Bentar. Jauh, Mbak, bentar dulu. Ini dasarnya nih. Saya jelasin gini supaya runtut dulu gitu, supaya nanti ngerti Oke, keseluruhan. baik. Supaya nanti ngerti kenapa kesiapannya, nanti jadi make sense gitu. Oh, gitu. Oke. Ya. Oke. Oke, baik. Nah, Lanjut. maka nomor 1, kenapa pentingnya dimulai dari yang namanya niat nazar? Oh, ya, Nazar. Karena itu yang akan jadi kekuatan gitu. Jelas ya? Kalau sedekah non harta, aduh, saya ulang ya. Harta itu bukan Saya benda. jelasin, Anda ya di otak Anda. Ini ya. Udah dijelasin sedekah itu bukan harta. Gak jelas banget. Anda punya pengetahuan, Anda sharing pengetahuan Anda itu sedekah Anda ya. Salah satunya. Gak jelas Anda. Sudah. Ya oke, lanjut ya. Sip. Nah, berarti saat aku sadar bahwa ini adalah semua titipan, mulai nih. Jadi saya kasih analogi supaya gampang gini ya. Misal, begitu ngelihat pekarangan rumah kotor, ada rasa pengen ngebersihin nggak, Mbak? Ada. Berarti niat dulu, bersihin ah.
Iya. Karena saya mau ngebersihin pekarangan, berarti saya perlu alat-alatnya. Mulai ngambil sapu, mulai ngambil pengki, mulai ngambil semua hal untuk membersihkan. Itu namanya infak. Nyiapin tuh. Oke. Begitu besoknya disapu, dipel, dilakukan, itu namanya sedekah. Oh, Kira-kira kalau udah diberesin semua, pekarangan jadi lebih bersih nggak? lebih bersih. Itu namanya zakat. Oh, Jadi ini semua nggak terpisah nih. Kalau dalam arti esensi, kan tadi nanyanya esensi ya. Jadi begitu saya sekarang ngelihat, oke, memisahkan, saya melakukan, akhirnya jadi bertumbuh atau bersih, itu adalah satu kesatuan antara nazar niat, infak, sedekah, Zakat. endingnya zakat. Makanya manzakah itu artinya membersihkan, mensucikan. Jadi kalau sekarang ada orang ngomong, ayo kita sucikan harta. Bukan, yang disucikan jiwanya. Dengan melepaskan kemelekatan harta, gitu kira-kira. Oke. Sip ya. Nah makanya kalau secara tradisi fikih, zakat fitrah setahun, zakat apa, sebenarnya itu bukan konteks tahunan, bukan. Tiap detik harusnya. Tapi setiap saat gitu intinya. bisa. Betul. Sip ya, dapat ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, gimana klasifikasinya manajemennya? Jangan lupa, simpel aja. Nomor 1, kalau di surat 4 ayat 36 Quran tuh, ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Artinya, dahulukan orang-orang yang dekat dengan kita. Itu aja. Oke. Kenapa? Karena orang-orang yang dekat dengan kita, itu salah satu ladang konflik. Karena kalau ladang konfliknya terjadi tinggi, berarti kekotoran-kekotorannya makin tinggi, maka bersihin dulu yang sekitar-sekitar terdekat gitu. Makanya saya selalu mengatakan, rumah adalah laboratorium berbuat baik terbaik dalam hidup. Kalau rumahnya beres, baru keluar. Kalau di dalamnya udah oke, baru keluar gitu. Contoh nih, maaf ya. Sekarang misalnya lagi happening, yuk kita tolong saudara kita di mana. Tapi tetangga sebelahnya kelaparan gimana coba? Ya Allah, Akbar. Gitu Mbak. Kita kata gitu kan. Oke, dapat Kang Abu. Jauh banget ke negara orang, tetangga sendiri aja gitu kan. Oke. Ya. Apalagi kita baik sama orang lain, kita baik sama kerabat, tapi orang tua nggak kita urus loh. Bener banget ini ya. Nomor 1 tuh ibu bapak loh. Bener. Jadi maksudnya nomor 1 itu adalah ring yang terdekat. Oke. Kenapa? Karena kalau laboratoriumnya nggak oke, tapi di luarnya membangun sesuatu nggak oke, kita pulang ke rumah nggak nyaman pasti. Bener. Karena tempat yang bersih di mana tempat tinggal dan tempat kita ada dan hidup terdekat, itu yang otomatis akan membuat kenyamanan buat kita. Jadi maksudnya adalah saat kita melakukan kebaikan, yang kita lakukan sebetulnya kembali kepada diri kita gitu loh. Oke. Oke, dapat Kang Abu. Sip ya? Keren ya. Sip. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu rest area private ya barusan ya. Sebenarnya sih. Sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa perlu semua terminologi ini kita ngerti supaya nggak supaya bukan gini loh. Beda antara ngasih uang dan bersedekah itu dua hal yang berbeda. Benar. Karena begitu saya ngasih 50.000, 100.000 nih ngasih, belum tentu ada nilai sedekahnya gitu. Nah, itu. Benar. Karena itu cuman mindahin kertas. Tas. Tapi kalau tidak diikuti dengan niat, nggak akan ada kaitannya sama di sini gitu. Oke. Gitu, Mbak. Sip ya, makanya message-nya Nabi Muhammad, baiti jananti, jadikanlah rumah sebagai surga. Siapa yang membuat surganya? Ya kita. Gimana caranya? Ya sedekah. Benarkan untuk kamu saling memaafkan, benarkan untuk kamu menahan amarah, benarkan untuk kamu berbagi dan seterusnya. Makanya apa saja yang dilakukan dan yang terpenting, bukan terpenting sih, yang paling esensi Mbak, lakukanlah dengan tepat. Makanya disebut amal soleh. Contoh. Kalau orang yang jatuh ke sumur mau sedekah, ya jangan dikasih 500.000. Iya. Dia perlu tali. Oke. Uang belum tentu menyelesaikan konteks yang terjadi saat itu, belum tentu. Misal, kayaknya ini kalau dikasih mentahnya, mendingan dibayarin sekolah gitu misalnya. Kan lebih tepat guna gitu intinya. Makanya, amal soleh itu adalah melakukan sesuatu dengan proper. Proper itu artinya tepat guna gitu. Tepat guna ya. Ya, Jadi anaknya. disesuaikan dengan itu ya, Kang Abu. Iya, Berarti anak yang TK, disesuaikan. SD, SM, TK, S1, TK, SMA, S1. Ya masa sih Beda-beda sama-sama dikasih kebutuhan. sejuta gitu misalnya kan? Ya, nggak proper dong. Berarti harus sesuai, ya. Sesuai. Harus dengan sesuai. takaran. Betul, sesuai takaran. Misalkan janda kesepian kasih duda pengangguran. Nah, gitu. Ah, jangan Itu amal soleh. pengangguran mah. Udah tinggal aja Kang Abu. Salah. Itu amal salah namanya ya, bukan soleh ya. Nah. Oke. Oke, Mbak. Oke, makasih Kang Abu. Paham ya, dapat ya? Paham, dapat. Sip. Dadah, Yang Mbak. kedua. Thank you banget ya. Aku mau testimoni dong, Oh iya, boleh. Boleh. Untuk testimoninya dari beberapa bulan yang lalu aku mulai mengikuti Kang Abu yang
bacain sebuah persepsi bahwa kamu itu berharga gitu. Dari situ aku mulai kembali ke diri aku sendiri. Iya ya, aku ternyata berharga gitu. Dan akhirnya aku mulai melepaskan dan mengambil sebuah keputusan bahwa aku membiarkan ketiga anakku ikut sama ayahnya, karena Kang Abu bilang bahwa semua itu bukan milik kita, tapi kamu sendiri itu berharga gitu. Akhirnya saya lepaskan semua, ya sudahlah, berarti aku harus, ya Kang Abu bilang letting go lah. Akhirnya ya sudah, berarti saya fokus untuk diri saya kerja, saya tanggung jawab dengan anak saya harus apa anak saya yang butuhkan saya kasih, tapi dengan konsekuensi saya harus berjauhan dengan mereka dan keluarga saya. Tapi itu membuat saya semakin lebih teguh, lebih bahagia, lebih lepas lagi, lebih tenang gitu loh Kang Abu. Makasih Kang Abu udah kasih kecerdasan yang membuka pengetahuan kita lebih baik lagi. Makasih semuanya Kang Andri, Kang tadi Abu. waktu ngomong lebih tenang itu zakat nggak? Iya dong. Zakat. Karena Mbak sudah mensedekahkan untuk melepaskan tadi. Itu sedekah nggak kira-kira yang barusan? Iya. Dan itu bisa jadi sedekah yang terbaik gitu. Berarti Mbak, tidak. saya mohon ya, cerita tadi ditulis, diketik, nanti mau dimasukin ke buku kita. Baik Kang Abu. Dalam bahasa Kalau bisa- Taiwan ya, kalau bisa ya. Oke, baik. Kalau bisa bukunya bisa dikirim ke Taiwan dong Kang Abu. Bisa. Masih bisa dong. Bisa Oke, lah. baik. Makasih Kang Abu, Kang Andri. Semuanya makasih. Assalamualaikum. Thank you, terima Semangat kasih. semuanya. Nah, teman-teman ya, mulai hari ini berarti kalian mau siapapun, kondisi keuangan bagaimanapun, kalian tetap bisa bersedekah. Iya, Kang. Ini baru Jadi nggak- keadilan. Betul. Sang Maha Pencipta itu sedekah buat siapapun, karena konteks sedekahnya kita udah paham. Karena bukan harta saja yang kita berikan, melainkan pengetahuan, perilaku, dan segala macamnya. Paham ya? Ini baru iga bakar ini. Bukan daging lagi ini, Mbak. Oke. Kang, kebayang nggak orang yang pagi-pagi dia berniat untuk kerja dengan sungguh-sungguh untuk apa dan keluarga dan lain, itu sedekahnya luar biasa, Kang. Itu benar. Dia membenarkan soalnya. Bener banget. Mm-mm. Karena kan dalam benak netizen kebanyakan sedekah, infak atau apapun tuh memberi harta. Gak adil banget sama Maha Pencipta kalau memang itu konteksnya gitu kan. Hanya harta, coba. Betul, kalau hanya harta. Kalau dia punya tenaga aja, masa nggak bisa sedekah dengan tenaga gitu loh, Kang? Tenaga, pemikiran, gitu kan, segala macam. Oke ya, teman-teman ya. Nah, hal-hal seperti itu, teman-teman, biasanya kita bahas di rest area private ya. Jadi lebih esensi, kalian akan tahu kayak salat tuh seperti apa, syahadat tuh gimana, dan segala macamnya. Itu hanya ada di rest area private ya. Oke? Kita next, Ya. Teman-teman yang mau naik ke atas, jangan lupa follow dulu saya ya. Keren nih, tapi si Teteh tadi ya, keren nih. Oh, keren, Keren, makasih itu. Aduh, mantap lah. Makasih. Bentar. Teman-teman, sekali lagi ke teman-teman yang ngerasa ada sesuatu yang bisa disampaikan dari acara rest area, testimoni, perubahan, apa yang lain-lain, boleh mulai dicicil untuk diketik, nanti kita kasih email atau nanti tempat untuk dikirim, nanti kita akan kompilasi semuanya di buku. Di buku ya, teman-teman ya. Minimal 1.000 orang sih yang ini kata-kata saya mah. Yang Iya. Jadi sistem Testimoni. kita nih ada di buku itu 1.000 orang biar si bukunya kejual. Minimal yang testimoni pengen beli kan ya. Betul kan? Oh iya ada sayanya, saya mau beli Oh. Belum nanti ada pasangannya, ada ini, iya ada. Kayaknya ada aku loh di dalamnya loh. Benar. Jadi satu orang bawa 4 udah 4.000 kan? 4.000. Oh. Oke. Halo, siapa ini di mana? Lagi. Salam. Bu, dibuka kameranya ya, mumpung banyak duda kesepian. Dibuka kameranya ya. Nah, halo. Halo. Siapa ini? Assalamualaikum Kak Andri, Kak Abu. Salam. Ya, boleh langsung tanya aja nggak? Kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Perkenalkan, namanya Maryam. Oke. Mariam. Maria. Iya. Iya. Oke. Mariam. Maria. Mamahnya Yesus dong kalau Mariam ya. Di mana, Mbak? Oke, di mana, Mbak? Di Riau, A. Oh, Riau. Oke. Oke. Iya. Ya. Ada 2 pertanyaan ya, A. Oke. Ya. Ya, yang pertama, kalau misalnya kita udah nerima gitu kan, menerima dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita, artinya kita itu nggak perlu kerja keras lagi untuk mendapatkan apa ya, mendapatkan harta gitulah. Kita Iya, kan betul. yang Anda scroll TikTok aja di rumah Anda. Bukan Iya, itu konsepnya, woi. enggak
Gimana gimana? Bukan Gimana maksudnya gimana? maksudnya ya kita tetap kerja, maksudnya tetap kerja, tapi ya kerja itu kan ada yang sampai lembur, ada yang ya biasa aja gitu loh. Maksudnya kalau mau dapat harta yang banyak ya harus lembur gitu katanya kan. Tapi kalau misalnya kita udah nerima gitu kan, apa ya kita harus lebih keras lagi kerja kita supaya harta kita itu banyak atau cukup lah minimal gitu. Oke. Ya. Itu yang pertama itu yang Oke, kedua, terus? yang kedua kalau dari apa ya, dari perjalanan hidup kita ini kalau semakin semakin apa ya, semakin nggak nyaman, semakin berantakan, apakah berarti kita itu kurang menerima gitu? Ya, oke. Tapi ini jadi paradoks pertanyaan 1 sama 2. Jadi gimana nih? Iya, sebenarnya iya sih, maksudnya sebenarnya banyak yang mau diceritakan, tapi kayaknya Boleh saya tebak nggak sih? Kayaknya aku tahu apa yang kamu rasain. Kamu tuh lagi berat banget terima kehidupan. Ya. betul ya. Iya, pertanyaan yang kedua itu gitu. Ya. Kalau ya kita kan nggak bisa langsung menerima kan, mesti kita kan belajar gitu kan. Tapi yang dirasakan kenapa semakin kesini makin semakin nol gitu dalam hal harta ya tentunya, karena kalau dalam hidup kan yang terpenting untuk menjalani kan ya memang harus ada duit kan, kalau enggak ya gimana gitu. Ya. Gitu. Gini loh, Mbak. Penerimaan itu bukan berarti abis nerima kita nggak ngapa-ngapain. Tapi mau nggak ngapa-ngapain juga boleh, tapi tetap hidup itu pasti punya kebutuhan. Betul nggak? Ya. Sehingga yang mendorong kita melakukan itu, kita tuh kalau mau nggak ngapa-ngapain juga nggak apa-apa kok gitu. Tapi konsekuensinya kebutuhan tidak terpenuhi. Oke? Ya. Tadi pagi-pagi Kang Andrit bagus banget. Start dari apa yang kamu butuhkan sekarang. Yang jangan-jangan tadi ngerasa berantakan, ngerasa apa, jangan-jangan udah mulai tervirusi atau terkotori oleh keinginan-keinginan atau pembandingan-pembandingan sama siapapun di luar gitu misalnya. Nah, gitu. Itu yang jadi berat. Itu berat banget gitu. Nah, sehingga kalau kita udah mulai masuk kepada kebutuhan, udah mulai nerima, itu adalah konteks penerimaan itu kan poinnya adalah apapun yang terjadi aku terima. Tapi bukan berarti aku terima seapa adanya, tapi aku tidak melakukan perubahan. Karena kenapa? Yang datang akan sama persis dengan apa yang kita tarik gitu. Contoh nih ya Mbak ya. Saya besok pengen dagang laku 100. Taunya laku 5. Kecewa nggak? Iya, pasti kan nggak sesuai ekspektasi, Nah, berarti belum terima. Tapi saat besok 5 aku terima, yes, terima kasih. Bukan berhenti untuk tetap nyari ke 100-nya, bukan. Berarti begitu penerimaan disadari, kenapa ya kok nggak bisa 100? Oh, packagingnya nggak bagus. Oh, makanannya nggak enak. Oh, marketnya kurang oke gitu misalnya. Kan banyak tuh. Besok diperbaiki lagi, naik jadi 10, diperbaiki lagi, naik jadi 50, diperbaiki lagi. Sampai udah ngalir, udah nggak ada ekspektasi, dia terus akan mengalir gitu. Betul nggak, Mbak? Karena penyiksaan yang paling banyak terjadi adalah penyiksaan di pikiranmu, bukan di kenyataan. Betul. Gitu. Oke? Nah, sekarang Mbak Mariam, cek aja nih, ada apa? Apa yang bisa dilakukan yang terbaik? Atau mungkin udah harus melakukan hal yang baru, udah nggak nyaman, jujur sama seapa adanya. Setidaknya kalau udah jujur dulu, tahu, oh ternyata gini. Nah, nanti lihat peluang gitu. Begitu nanti kita melihat peluang, setidaknya Mbak Mariam sudah melewati frekuensi yang rendah, yang sedih, yang apa. Coba Mbak Mariam besok belajar bahagia deh. Pasti akan dipertemukan. Karena gini, nggak usah nunggu punya uang dulu untuk bahagia. Tapi begitu penerimaan saat ini saya nerima seapa adanya, saya akan lebih lepas gitu. Nah, begitu lebih lepas, frekuensinya beda. Begitu frekuensinya beda, nanti dipertemukan sama circle-circle atau pertemanan-pertemanan yang ikut beda juga gitu. Intinya di situ sih, Mbak. Ya sih, selama ini juga belajar untuk apa ya, untuk bersyukur gitu kan, dengan apa yang kita punya gitu kan. Tapi kan nanti tibanya galau lagi, nanti ya namanya juga hidup ya kan, gimana kondisi kita lagi nol gitu kan, lagi nol. Ini nanti mau misalkan ini ya, ini nanti mau. Tar, ini ngomong nanti kan belum ada. Belum ada. Iya soalnya gimana ya cara ngomongnya? Iya sih, maksudnya
kalau misalnya ini ya kalau apa namanya Bu, gini aja Bu, hari ini Ibu kerjaannya apa nih sehari-hari Bu? dulu sebelumnya jadi guru, sekarang ibu rumah tangga. Oke, oh asalnya guru gitu. Iya, iya. Keluar atau gimana Bu? Eh, ya, Nggak apa-apa Bu, ya, bicara aja. terpaksa. Gimana Bu? Dulu terpaksa, dulu ngerasa ya terpaksa gitu harus melepaskan pekerjaan. Oke, kenapa Bu? Ya itu ceritanya panjang nanti. Oke. Iya. Nah, sekarang apa rencananya? Nah, sekarang punya rencana apa nih Ibu? Mau jualan atau apa atau gimana gitu? Udah ada belum misalkan? Sekarang kan ada media sosial kan ya. Sekarang lagi menjalani ini apa namanya affiliate di Oke. TikTok. Iya. Oke. Ibu maaf, Ibu suami ada? Ada. Oh, ada suami, ya oke deh kalau gitu. Iya. Yaudah, nanti WA saya aja Bu ya. Nanti WA saya aja, WA Ibu kirim ke DM saya ya. Iya. Ya. Nomor WA ada di bio ya. Oh nggak ada, Ibu DM saya aja. Kang ini WA saya gitu. Oh iya terima kasih ya. Nanti Andri. diajarin cara affiliate, Ah enggak, saya pengen nge-save WA Ibu aja ini mah. koleksi. Koleksi. Ibu pokoknya WA saya aja ya. Ya. Kebetulan kan ini Anjrit Class nih sebentar lagi nih, habis saya dari Solo mau ada pelajaran TikTok, nanti Ibu saya masukin, ya. Iya Andri, Oke makasih. Bu ya. Oke Ya. Bu, kalau nanti Iya, Kang Andri minta iya. bayaran ngomong ke saya. Ngapain Bu? Nah, ngomong aja sih. Ya udah cuma ngomong. Tapi Bu dapat nggak apa yang Dapat ya? saya ceritain tadi? Dapat sesuatu nggak? Ya dari Abu tadi menurut saya ya ya apapun yang terjadi di dalam hidup kita ya kita harus tetap bergerak sekecil apapun gerakan kita tetap bergerak gitu kan. Ya itu juga yang saya lakukan walaupun kadang-kadang kita putus asa gitu kan. Kalau putus asa jadi nggak mood gitu. Ya. Apalagi affiliate ini memang ya harus Nggak jelas ya. Ibu affiliate itu, Ibu harus jadi konten kreator dulu. Nih sekilas ya, saya nih, Ibu ya. Kalau di TikTok, kalau Ibu tidak jadi konten kreator, maaf aja, Ibu mau jadi affiliate kek, mau di TikTok Shop kok, kek, mau di live stream kek, Ibu nggak akan ada hasilnya. Tapi ada yang lebih cepat tuh Ibu live aja sebetulnya. Itu live lebih menguntungkan daripada Ibu jadi affiliate. Affiliate itu keuntungannya cuma 10%, itu paling gede. Kalau Ibu ngejual barang yang 100.000 nih ya, Ibu cuma dapat 10.000. Iya, kalau lakunya sebulan 3 juta pieces, ini paling 1, 2, bahkan enggak. Ya, ini kalau Ibu mau live stream aja, live stream itu benar-benar ngasilin duit. Ya, nanti saya ajarin deh nih, nanti live stream seperti apa. Asal ibunya udah benar-benar nggak malu gitu, harus benar-benar ini nggak butuh validasi dari apapun, dari siapapun gitu. Baru itulah. bisa. Oke, Bu suka nonton Letting Go nggak? nah. Letting Go pernah belum ini masih sekilas aja sih masih dengerin sekilas gitu aja. Coba tonton 3 episode terakhir deh. Nah, Masuk ke list. Saya lupa episode berapanya, tapi yang inget 3 episode terakhir itu lagi ngomongin apa yang Mbak Mariam lagi rasain sekarang. Ya. By the way, dulu guru apa? Guru di sekolah swasta Apa? guru apa Bu? Pelajaran apa? pelajaran Umum. enggak pelajaran agama ngaji. Oh ngaji, Oke. ya. Ngaji berarti tuh ada skill di situ, nanti bisa di live-in juga tuh. Dikit saya aja lah dikit. nanti ya. Iya Mbak. Nah sekarang Ibu coba mulai di inventariskan apa tuh ya? Ibu mulai ditata, dicari. Saya tuh senangnya apa, sukanya apa, minatnya apa. Mulai dicoba ditulis-tulis Bu. Sambil affiliate, sambil ngapa-ngapain ya. Tapi mulai dirasa-rasa bahwa saya tuh apa ya kemampuan saya gitu. Oke. Ya. Oke? Ya. Tapi Nanti gini, nanti begitu rada putus asa, diingat, daripada mikirin putus asa, mending saya bisa apa ya? Tuh. Saya punya apa ya? Nah, tulis lagi. Ingat ya nomor 1, jangan banyak alasan. Dikit-dikit tapi, dikit-dikit gengsi. Anda siapa? Udah jelas-jelas Anda lagi susah. Jangan banyak alasan. Oke? Jangan banyak alasan, Bu. Nih, Ibu ingat, Ibu tahu Ibu tuh udah dapat 1,12K, itu 70 ribuan. Tuh Ibu udah dapat uang tuh 70 ribuan. Masya Allah. Iya. Tadi itu dari live gampang.
Iya. Masya Allah. Ya, Berjuang ini jangan tapi Nanti, ya. jangan kayak gitu kalau mau maju ya. ya. Nah, nanti hubungin saya, kita ngobrol nanti. Jangan banyak tapi ya, saya blok Anda ya. Oke, hubungin saya nanti. Oke Bu ya. Oke, Mbak. Oke, Mak. Harus Semangat, semangat Mak. Bu. Ya. Ah, Dadah. makasih. Sama-sama. Dadah, nih saya follow Ibu ya. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bulan depan naik sumringah, Kang. Ya, bulan depan. Betul. Naik. Wah, kayak waktu itu ya, ada yang kasus viral. Oh, iya. Pas datang viral. Nggak lama. Wah, itu keren sih. Keren itu. Ah, itu harus ada testimoni itu. Oh, iya, jelas. Ibu siapa itu tuh ya yang Itu tuh di mana, di Pinrang apa di Pare-Pare gitu ya. Iya. Itu keren sih. Keren. Teman-teman, siapapun Anda hari ini yang nganggur, sorry aja ya, harus saya sebut. Please jangan gengsi. Live TikTok aja Anda ya. Itu instan uangnya Anda, teman-teman ya. Live TikTok itu instan uangnya. Ya. Hubungin saya aja nih kalau mau serius ya, teman-teman ya. Banyak alasan orang-orang kita tuh Benar-benar. Serius karena kalau menurut saya nih kalau kita sedikit aja alasan, udah mundur, gak jadi apa-apa. Nih kamu tuh, nih lebih baik kamu gini ya. Tapi saya tuh kan, udah gak jadi. Teman-teman tolong ya, jangan banyak alasan, jangan gengsi, jangan malu-malu ya. Udah jelas-jelas rumah bolong-bolong Anda ya. Udah jelas-jelas kita tuh lagi susah, banyak alasan Anda. Tapi emang suka ada mau ngapa-apa, tapi balik lagi ya teman-teman ya. Ini pengalaman ya. Oke. Satu, Oke. jangan berusaha ingin lebih baik dari siapapun, tapi berusahalah lebih beda. Itu. Karena kalau lebih baik, nggak akan ada yang bisa kalahin. Wah udah. Betul. Live kayak gini banyak yang lebih baik dari kita. Tapi kita Banyak. beda. Benar. Tapi beda kita. Tapi beda. Kenapa mau datang ke sini? Nomor satu karena bedanya dulu. Benar. Gitu. Nah, artinya sesuatu yang beda itu pasti datang dari yang namanya pengalaman. Benar. Benar banget. Ya. Jadi kalau kita ngomongin cerita pengalaman yang benar terjadi, itu lama-lama akan ada marketnya gitu. Benar, harus beda teman-teman, berani beda ya. Jangan malu, pusing, harus apa, harus bagaimana. Tolong ya alasan-alasan tersebut singkirkan. Saya ini punya talent sekarang lagi maju banget ya. Per bulan itu 350 juta dari live, 350 juta? 350 juta. Dan Anda kebagian berapa? Gak ada sih. Terus? Ya gak ada kan, itu mah kan talent saja. Oh ya, terus. Itu per bulan teman-teman 350 juta dan itu tidak ada apa-apanya dibanding top 1 Indonesia. Per bulannya 2 sampai 5 miliar Anda ya. Per bulan ya Kang ya? Per bulan itu 2 sampai 5 miliar itu top 1 Indonesia ya. Hmm. Tuh lihat ya, ini sudah terbuka. Kok kita masih ngerasa susah sih dengan kehidupan? Aneh banget ya orang-orang kita tuh. Karena itu tadi, satu, banyak alasan, gengsi. Dua, itu saja yang benar-benar membuat diri kita ya sulit untuk maju. Orang-orang udah maju, orang-orang udah ratusan juta, miliaran dalam segi finansial nih ya, kita bicara. Kalian masih gitu-gitu aja, masih ngeluh-ngeluh aja, ya sulit ya. Tuh Kang. Itu live ya Kang ya? Itu live, live. Ini kita aja nih ya. Ini kayak saya. Saya udah 1 juta nih. Nih saya 1 jam doang. Anggap aja rata-rata sehari 1 juta, 30 hari, 30 juta sebulan ya Kang ya? Juta, kayak MPR DPR. Bener loh. Bener. Padahal orang-orang MPR DPR suruh live aja sama ya, ngapain di situ ya? Aku Mending kita yang di situ ya. iya. Bener-bener Kang. Ini pagi kan saya malam tadi live lagi. Sama dapat segitu, 2 juta malam kemarin tuh. Ya ini kalau mau bilang-bilang penghasilan dari biar kalian tuh oh iya ya. Ini udah instan seperti ini modal kuota, udah nggak perlu gengsi. Ayo kita punya skill apa, keluarkan di live. Itu udah penghasilan. Tuh. Daripada bisnis sekarang sok-sokan ini kepala di otak kosong mau bisnis. Ini orang-orang kita tuh kayak gini nih, ya. Makanya kenapa saya mengeluarkan statement stop berpikir. Ya, kenapa stop berpikir? Karena ketika Anda berpikir, sok-sokan berpikir, apa yang mau Anda pikirin? Kan di pikiran Anda kosong. Nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apanya. Sok-sokan berpikir, saya harus gimana ya? Jalanin aja teman-teman yang ada di depan kita, apa jalanin itu. Menurut saya jawaban kehidupan tuh apa yang ada di depan mata kita hari ini. Itu jawaban kehidupan. Itu yang saya jalanin dulu, Tuh, betul Kang. Kan 9 tahun jadi gembel nih. Ini mumpung lagi banyak orang nih, biar istilahnya biar ayo maju sama-sama gitu. Tuh, Saya 9 tahun jadi gembel dulu ya teman-teman ya. Pusing cari bisnis ini, bisnis itu. Udah jelas-jelas di otak kepala gak ada apa-apanya. Ilmu bisnis dari mana? Kuliah aja kagak gitu.
Wah, bikin bisnis, makanya bangkrut lagi, bangkrut lagi, bangkrut lagi. Udah saya pikirkan, yang ada di depan saya cuma HP, udah saya main TikTok. Gitu kan? Ternyata solusi kayak mendadak tuh ya itu jawabannya apa? Yang ada di depan mata kita hari ini apa? Itu lakuin sebaik-baiknya. Itu kalau saya, jurus saya tuh, Bener Gitu. kan? Bener, Bener. Ya maksudnya sekarang udah dipermudah nih ya dengan Sekarang TikTok udah nih. Betul. Betul. Udah dipermudah apa-apanya. Aduh, kita masih banyak alasan. Mau yang kayak gimana? Lu mau hujan uang. Ini kayaknya mau hujan uang ini. Dan ya teman-teman, nih ini runtutannya memang sih. Pertama mulai dulu aja, mulai. Dah. Mau penontonnya 0 ke, Betul. 1 ke, Betul. mau 0 atau 1, anggap waktu mulai dulu sarana latihan. Itu. Dan ingat, Teman-teman ingat ini baik-baik ya. Nggak ada yang langsung keren, nggak ada lah. Semua juga pernah alay. nggak ada, Nggak ada. Betul. Gitu. Nggak mungkin tiba-tiba keren, tiba-tiba tertata, nggak bisa lah gitu. Nggak bisa. Mm-mm. Makanya kalau ngomongin rumus algoritma, ya mungkin sekarang nggak tahu ya. Kalau kamu belum nge-upload 300 video, udah jangan harap apa-apa deh gitu, misalnya. Karena nanti kita akan ngerti gitu teman-teman bahwa oke, penonton 1 dapat pengalaman, nanti naik, nanti kita akan terbungkus pelan-pelan tuh akan ada market atau ada orang yang seneng kok Iya. kalau kitanya otentik. Betul. Kalau kita otentik, konsisten gitu kan. Mm-mm. Coba tampilkan kita live tuh jangan ini makan live pada gini ya. Diam live tuh. Ya halo kakak. Halo selamat datang kakak ya. Disebutin namanya satu-satu. Ya, Welcome. halo kakak dengan Welcome. Tapi mungkin itu bentuk otentiknya dia sih. tapi tenang sih. Ini pengalaman saya dulu. Soal live gini. Halo, ya halo. Lihat ada satu orang pas diklik udah ngilang gitu. Halo. Terus saya dulu gitu udah ya. Terus saya tuh masuk ke koma-koma kayak gini nih ya. Dulu ada yang koma-koma gitu. Kan ngantri katanya ngantri. Nungguin ngantri. Saat nungguin udah. Sekarang bagian saya. Pas bagian saya udahan acaranya. Serius saya mah pernah. Oh, gitu, Bang? Ngapain lagi kan? Saya cuma ada HP, modal gak ada, uang gak ada. Gitu. Ya. Saya mainnya ya di TikTok aja, saya nyoba terus gitu kan. Kang, ini menarik keidean nih, Kang. Orang bisa live pengikutnya berapa sih, Kang? Sekarang tuh 200 sampai 600 juga udah bisa kok. Sok ini saling follow aja ada 2000 orang. Nih, teman-teman ya, Ya. silakan. Nih yang berterbangan nih kayak gini nih ya. Kang, Nih, ada gini-gini ya, nanti silakan. di band Kang, di band. Enggak, diikuti aja. Berteman gitu bilangnya. Silakan berteman nih, teman-teman ya. Nih, sama yang berterbangan ini silakan berteman. Saling berteman nih biar kalian bisa live. Serius instan banget loh dari TikTok tuh Serius ya. Instan banget uangnya Mhm. Bener. Tuh, betul. Oke ya. Nih, Kang Adit ada yang bilang bagaimana mengundang Kang Abu jadi motivator. Silakan Bapak manajer mungkin boleh dijawab. 30 juta ya. Teman-teman jangan lupa kita juga akan hadir di Solo ya. Oh ya teman-teman, Solo 14 Juni yang sekitaran Solo, dari Jogja, dari Semarang, dari Karanganyar ya itu di situ. Pokoknya sekitar-sekitaran Solo. Yuk kita kumpul tanggal Kumpul, 14 Juni jam Betul. 1 di Paragon Solo. Paragon Solo ya. Dan bukan rest area, gerakan satu udara saya udah kekumpul 5 juta nih ya. Udah kekumpul 5 juta, opsi saya tuh banyak. Tadinya mau makan gratis. Saya mau makan, keduanya mau bagi bensin buat ojol. Nah, ada yang ketiga tuh saya tuh gini bagi UMKM siapapun gitu di TikTok, dia yang paling unik bikin video UMKM-nya akan dimodalin ke situ gitu. Oke, UMKM berapa sih modalnya Kang? Hah? Misalnya kita kalau mau support UMKM nih, Oke. kira-kira berapa tuh yang pas gitu? Oh, 5 juta tuh udah gede banget UMKM Oh 5 juta udah gede banget. 5 juta udah gede banget. Ini kan gerakan satu udara nih, yang udah kekumpul sekarang 5 juta nih uangnya, Yang dari Aabu, dari Kavero, dari ini udah ada kumpul 5 juta nih uangnya tuh. Nah ini saya mau alihkan ini bantuannya untuk ini gitu, untuk apa? Untuk opsinya yang tadi gitu. Oke. Wah kalau Kayaknya wasitnya Kang untuk UMKM kayaknya ya. menarik Kang. Maksudnya kalau teman-teman kira-kira oke, settle bisnisnya, produknya oke, Betul. ya kita bisa support sih. Kita bisa support teman-teman ya. Tuh ya kalian siapapun yang punya skill aja ya. Kalian punya skill apa? Misalkan saya bisa bikin ini nih. Sok kirim ke saya. Kita modalin teman-teman ya. Serius ya. Oke, setuju Kang. Nih Ya, ya maksudnya kalau kita bisa bikin berkala gitu. betul.
Ini kan tuh ya, baca profil saya, kemanusiaan yang adil dan beradaban. Saya akan menegakkan Pancasila yang itu. Dengan program apa namanya, gerakan satu udara ya. Oke Kang, sip Kang, saya setuju Kang. Tuh ya, saya pengen Setuju. minimal yang punya skill usaha lah ya. Yang punya, ya kalau nggak ada skill apa-apa nih gimana? Benar. Mana ya, tiap kita otentik pasti punya skill masing-masing, saya yakin Oke. Tukang pijit kek, mau dagang cilor kek, mau dagang cuanki kek, mau apapun itu ya. Benar Kang, setuju. UMKM menarik Kang. UMKM, saya ingin maju di UMKM justru ini tuh. Sok saya mau support lah. Boleh Kang? Silakan teman-teman, kita support ya, serius loh ya. UMKM Serius? kita support. Serius. Ya, teman-teman sok nih saling follow juga, saling berteman juga. Silakan Silakan. saling berteman nih teman-teman ya. Jadi habis ini bisa pada live gitu misalnya. Betul. Gitu. Nah, Kang gini Kang, kalau nanti misalnya ada live menarik, kita nanti berkunjung ke roomnya dia Kang. Paramekeun. Ya kita angkat aja. Oh, benar. Kita angkat aja ke atas untuk apa kek gitu. Bernyanyi Betul. kek. Apa kan kita tuh mau ngadain ini aja, ini apa? Rest area Idol.